Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran. Saat ini saya akan menyampaikan pengantar bagi PA online kita malam hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan yang bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita malam hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 5 hingga 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 5 hingga 12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang ini di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita membaca sepenggal dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 5 dan 12, kisah ini sebenarnya berlatar belakang penyembuhan seorang lumpuh oleh Petrus dan Yohanes. Dan rupanya apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes ini menghasilkan satu kehebohan yang luar biasa, karena pada saat itu para murid Yesus ini sudah mulai menjadi tokoh yang penting yang memiliki dampak yang besar dalam kehidupan jemaat mula-mula. Namun saudara-saudara, seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, maka para murid Yesus ini juga harus berhadapan dengan kelompok yang tidak suka dengan mereka. Rupanya kisah penyembuhan seorang lumpuh di pintu gerbang indah oleh Petrus dan Yohanes ini membuat sekelompok orang menjadi marah dan tidak suka dan mengadukannya kepada mahkamah agama, dan dalam bacaan kita dikisahkan bagaimana persidangan Petrus dan Yohanes pada saat itu dimulai. Jadi persidangan ini diceritakan di ayat ke-5 dan ke-6, dipimpin oleh sekelompok orang yang disebut dengan yang pertama para pemimpin Yahudi. Jadi diduga ada kelompok ini adalah sekelompok orang-orang penting, orang-orang berpengaruh, orang-orang kaya yang punya relasi dan dengan para imam dan punya relasi dengan Bait Allah. Relasinya cukup dekat. Sehingga para imam memandang mereka sebagai orang-orang penting yang patut untuk dilibatkan. Kelompok kedua yang disebutkan adalah para tua-tua. Jadi para tua-tua ini kemungkinan adalah sekelompok guru yang sangat dihormati. Mereka ini juga orang-orang yang akrab dengan hukum Taurat, dan mungkin pula bahwa mereka ini adalah kepala-kepala rumah ibadah. Jadi kan ada sinagoge, rumah-rumah ibadah yang lebih kecil, tidak hanya Bait Allah. Dan para tua-tua ini kemungkinan juga adalah kepala-kepala rumah ibadah yang dipanggil untuk ikut dalam persidangan mahkamah agama ini. Lalu disebutkan di situ ada 4 nama, Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander. Ya, ini adalah para imam besar.
yang pada saat itu berkuasa, mereka memiliki pengaruh yang sangat luas, dan mereka sebenarnya ini saling berkaitan. Misalnya Kayafas ini merupakan menantu dari Hanas. Yohanes dan Alexander juga kemungkinan adalah juga imam besar yang juga tokoh penting dari kehidupan pemuka agama Yahudi. Meskipun tokoh Alexander sendiri tidak diketahui dengan lebih pasti catatan-catatannya. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang kemudian memimpin persidangan Petrus dan Yohanes. Dan kalau kita melihat bagian selanjutnya, muncullah pertanyaan yang menjadi dasar persidangan itu. Pertanyaan yang kita bisa ngomong ini pertanyaan jebakan. Ya, mereka masih mempergunakan modus yang sama ketika mereka berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia. Dan kenapa dikatakan pertanyaan jebakan? Karena di sana ditanyakan di ayat yang ke-7, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Saudara-saudara, ini jadi pertanyaan jebakan karena mereka tidak boleh salah menjawab. Kalau Petrus dan Yohanes menjawab nama lain selain Yahweh ataupun Tuhan, maka mereka akan dianggap sesat dan mereka dianggap murtad dan langsung akan menerima hukuman yang tidak ringan. Mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menyembah Allah lain, dan itu jadi dasar yang kuat bagi Mahkamah Agama untuk menjatuhkan mereka dengan hukuman yang berlaku. Namun saudara-saudara, pertanyaan ini juga sekaligus pertanyaan yang meremehkan Petrus dan Yohanes. Seperti kita ketahui bahwa latar belakang para murid Tuhan Yesus ini bukan latar belakang yang semuanya adalah orang-orang yang bisa dipandang. Petrus dan Yohanes ini adalah nelayan orang Galilea yang pada saat itu dipandang sebelah mata sebagai orang yang tidak berpendidikan, bukan orang saleh karena pekerjaan mereka tidak bisa melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi Petrus dan Yohanes ini dipandang sebelah mata. Mereka dihina dengan pertanyaan itu. Namun yang menarik saudara-saudara adalah jawaban yang diungkapkan Petrus. Dalam persidangan ini Petrus menjadi juru bicara, dan di ayat ke-8 dikatakan di situ, Petrus menjawab penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Di sana kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu memberikan keberanian, memberikan kuasa, memberikan karunia. Roh Kudus itu jadi spirit yang memberikan semangat, kemampuan bagi para murid Yesus untuk menyaksikan karya Allah melalui Kristus dengan penuh wibawa. Kita bisa mendapatkan kesan bahwa Petrus menyampaikan itu dengan tenang. Dia tidak ada nada kesombongan, tetapi dia juga menunjukkan wibawa sebagai seorang rasul yang menjelaskan dengan kuasa siapa mereka melakukan penyembuhan kepada si lumpuh itu. Dan pada bagian ini Petrus justru memakai kesempatan persidangan Mahkamah Agama untuk menjelaskan lagi, menceritakan lagi tentang karya Allah di dalam Kristus. Dengan fokus kepada karya-karya Kristus, kematian, kebangkitannya, perlakuan para pemuka agama Yahudi, orang-orang Yahudi terhadap Kristus yang menghina, yang tidak percaya, yang berusaha menjebak Kristus dengan berbagai macam cara. Dan saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ketika seseorang dikatakan penuh dengan Roh Kudus, kita bisa melihat ada beberapa unsur yang menyertainya, indikasi yang menyertainya. Yang pertama adalah soal bijaksana.
Kita tahu Petrus ini adalah orang yang sangat impulsif, yang mudah sekali bereaksi terhadap sesuatu, apalagi ketika dia merasa bahwa dirinya benar, tidak salah. Tetapi pada kasus persidangan Mahkamah Agama ini, kita bisa melihat Petrus yang berbeda dari biasanya. Petrus yang bisa tetap tenang menghadapi persidangan, yang bisa bersikap mengendalikan diri dengan sangat baik, bersikap bijaksana, tetap menghormati persidangan yang berlangsung itu dengan tenang. Dan tentu saja saudara-saudara, ini adalah karya Roh Kudus di dalam diri Petrus. Dan ini juga menjadi indikasi bahwa Petrus, seseorang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Indikator kedua adalah kebajikan, saudara-saudara. Jadi karya Roh Kudus itu selalu mendatangkan kebaikan bagi orang lain, mendatangkan kesejahteraan bagi orang lain, dan ini yang ditekankan Petrus ketika menyampaikan kesaksiannya, pembelaannya di persidangan itu. Petrus seolah-olah ingin mengatakan, untuk apa kamu mempertanyakan sesuatu yang menghasilkan kebaikan, kesejahteraan bagi orang lain? Kebaikan ataupun kesejahteraan pasti tidak datang dari pihak lain selain Allah. Jadi tidak ada kebaikan yang datang dari si jahat ataupun iblis. Tetapi Petrus mengatakan bahwa ini benar karya Roh Kudus melalui Kristus, dan Tuhan ada di dalamnya, kuasa Tuhan yang nyata. Jadi karena itu mendatangkan kesejahteraan, kebaikan bagi kehidupan orang lain. Indikator ketiga adalah bersaksi dengan benar. Petrus tidak ragu-ragu mengatakan kebenaran itu meskipun artinya nyawanya dan Yohanes itu menjadi terancam. Tetapi Petrus dengan gamblang menyaksikan bahwa apa yang dilakukan itu adalah kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus yang mau mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Dan indikator keempat adalah kesadaran akan anugerah Allah. Roh Kudus itu memampukan para murid melihat dengan jelas anugerah keselamatan yang diberikan Allah bagi mereka, sehingga mereka mengalami perubahan kehidupan. Mereka memiliki cara pandang yang berbeda dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk bersaksi, menyaksikan karya Kristus, karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Dan tentu saja ini berbeda dengan pimpinan persidangan Mahkamah Agama yang gelap mata, yang tidak mau memberi ruang bagi karya Kristus, bagi karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas anugerah yang sudah diberikan Allah, keselamatan di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendalami topik ini dengan 3 pertanyaan pendalaman. Yang pertama adalah mengapa Mahkamah Agama merasa perlu mengadakan persidangan bagi Petrus dan Yohanes. Pertanyaan kedua, bagaimana saudara memahami kalimat penuh dengan Roh Kudus dalam bacaan kita hari ini? Dan bagaimana atau apa kaitannya dengan hidup saudara saat ini? Dan yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk mempersaksikan iman kita kepada Kristus dalam konteks kehidupan kita masa kini. Baik saudara-saudara, demikian pengantar PA kita malam hari ini. Selamat mempersiapkan diri dan sampai jumpa melalui PA online di WA Group WA Group PA online GKI Buaran hari ini pukul 19. Terima kasih.